Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Dari kandungan dan hukum-hukum yang terkait dengan ayat, dalam ayat ini diterangkan dari sifat orang-orang yang bertakwa adalah iqamatus shalah, menegakkan salat. Dan ini penggunaan kata syar'i dibahasakan untuk pelaksanaan salat dengan kata iqamah. Ya. Ini diperhatikan. Dan ini dari kedisiplinan di dalam mengambil pendalilan harus dicermati kata yang digunakan dalam nas ayat maupun dalam nas hadits. Kemudian kata tersebut didetailkan maknanya dalam pengertian syariat kita maupun dalam pengertian secara bahasa Arab. Ya. Kadang karena tidak mencermati antara mana-mana dan pengertian ini, menjatuhkan seorang ke pemahaman-pemahaman yang keliru. Pemahaman-pemahaman yang keliru. Apalagi kalau seorang mengambil pendalilan hanya sekadar bersumber dari pembahasan dari bahasa Indonesia saja. Ini yang kadang menimbulkan banyak kekeliruan. Di sini dibahasakan dalam ayat menegakkan salat, iqamah. Dan diperintah salat semuanya dengan lafaz ini. Ketika disebutkan salat, mendirikan salat. Ya. Dan mendirikan masuk di dalamnya banyak perkara yang menyebabkan salat itu tegak. Apakah dari mana dia tegakkan salat, yaitu dia pelihara salat itu, dia jaga rukun-rukunnya, diperhatikan syarat-syaratnya sebelum rukun. Setelah itu ketika dia laksanakan salat, dia perhatikan rukun-rukunnya, hal-hal yang diwajibkan di dalamnya, perkara yang disunnahkan. Dia lakukan salat itu pada waktunya. Dia lakukan salat itu dengan khusyuk. Ini menegakkan salat namanya. Iya. Jelas ya? Jadi kadang seseorang hanya membahasakan dengan bahasa mengerjakan. Ya, mengerjakan itu kadang seorang sempurna dan tidak sempurna. Tapi kalau menegakkan, dia harus dia tegakkan sesuai dengan apa yang dituntunkan, apa yang disyariatkan. Ini dari sifat yang kedua di sini, dari sifat orang-orang yang beriman disebut dalam ayat. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan terhadap rezeki yang kami berikan kepada mereka. Razaqnahum disinggung rezeki yang kami berikan, supaya ingat manusia ini bahwa rezeki yang dia dapatkan itu datangnya dari Allah. Dan dia ketika berinfak, dia hanya menginfakkan sesuatu yang Allah berikan kepadanya, sesuatu yang Allah datangkan kepadanya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, dan tiga sifat ini dari sifat orang-orang yang beriman ini dijelaskan dalam banyak ayat. Dan setiap dari sifat ini ada rincian-rinciannya, ada pembahasan-pembahasan yang terkait dengannya. Ya. Kemudian berikutnya dari sifat orang yang bertakwa di sini, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang yang beriman kepada apa yang diturunkan pada siapa yang sebelummu, kepadamu, dan apa yang diturunkan kepada sebelummu.
Ini ayat ditujukan kepada kaum mukminin secara umum, supaya mereka beriman kepada Allah atau beriman kepada Al-Quran secara khusus, dan beriman kepada kitab-kitab sebelumnya secara umum. Dan dari keimanan kepada Alkitab, diimani bahwa Al-Quran ini adalah musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan apa yang ada sebelumnya dari Al-Quran, dari Alkitab, wa muhaiminan alaihi, dan dia muhaimin, berada di atasnya, telah menghapus hukum-hukum kitab sebelumnya. Iya. Dan ini ayat juga ditujukan kepada ahlul kitab yang beriman kepada kitabnya. Setelah datang kepadanya, sampai kepadanya Al-Quran, dia beriman kepada Al-Quran. Iya. Wabil akhirati hum yuqinun, dan kepada kehidupan akhirat mereka yakin terhadap kehidupan akhirat. Dan kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang akan datang. Ya, al-akhirah. Dan banyak nama al-akhirain dalam Al-Quran. Dan alam akhirat itu dimulai dari alam kubur. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kubur adalah awal persinggahan negeri akhirat. Dan apa yang datang setelahnya dari hari kebangkitan, dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, kemudian adanya telaga, adanya syafaat, kemudian adanya pembagian kitab, adanya hisab, adanya timbangan, ya, sorga dan neraka, jembatan di atas punggung neraka. Ya, semuanya dari hal yang wajib diimani. Dan orang yang bertakwa, beriman kepada kehidupan akhirat, mereka beriman dengannya. Kemudian Allah sebutkan ulaika ala hudam min rabbihim. Mereka ini adalah orang-orang yang di atas petunjuk dari Rabb mereka. Ya. Jadi orang yang bersifat dengan sifat ini disebut dengan berada di atas petunjuk. Artinya siapa yang tidak berada di atas sifat ini, maka dia keluar dari petunjuk. Keluar dari petunjuk. Dan kalimat ala dibahasakan dengan kata ala, menunjukkan dia mapan di atas petunjuk itu, kokoh di atasnya. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka inilah orang-orang yang beruntung. Ya, dijamin untuknya keberuntungan. Dijamin untuknya keberuntungan. Sebagaimana di dalam Al-Quranul Karim itu telah disebutkan sifat-sifat orang-orang yang bertakwa, sifat-sifat orang yang beriman di banyak surah. Secara khusus diterangkan. Ya. Misalnya di surah Ali Imran ada penyebutan sifat orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas. Ya. Dan seterusnya dari ayat. Demikian pula surah Al-Mu'minun, qad aflaha al-mu'minun. Sungguh telah beruntung, diawali dengan keberuntungan, dan di ayat ini dikatakan wa ulaika humul muflihun. Dan mereka inilah orang-orang yang akan beruntung. Ini kalau kita cermati dari sisi bahasa Arab, penekanan keberuntungan dalam ayat ini sangat kuat. Coba pakai domir hum. Iya. Sama di ayat di surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung. Pakai kalimat qad, sungguh, dan aflaha. Aflaha itu kata kerja telah lampau, telah berlalu. Ya. Kehidupan keberuntungan belum lagi terjadi, tapi sudah dijamin pasti beruntung. Bagi orang yang apa? Orang yang beriman. Kemudian dirinci bagaimana sifat orang-orang yang beriman di dalam surah Al-Mu'minun.
Di akhir surah Al-Furqan juga, di akhir surah Al-Furqan jelaskan sifat ibadur rahman. Ya, dan ini pembahasan sangat banyak sekali dalam Al-Quranul Karim. Ya, baik. 5 ayat ini menjelaskan sifat orang-orang yang beriman. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan sifat orang-orang kafir. Iya. Sebagai kebalikannya. Dan ini kita tidak bahas untuk pertemuan saat ini. Cuman saya ingin mengisyaratkan di sini sebuah hukum yang penting untuk diketahui. Iya. Jadi 5 ayat sebutkan sifat orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Setelah itu 2 ayat sifat orang-orang kafir. Setelah itu 13 ayat menjelaskan sifat kaum munafikin. Kaum munafikin lebih banyak lagi apa? Penjelasannya. Ini memberikan kepada kita beberapa pelajaran. Ya. Pelajaran yang pertama bahwa dari manfaat ilmu itu dan kekokohan di dalam ilmu, apabila seorang hamba pandai membedakan antara yang baik dan yang buruk, ada pembedaan-pembedaan. Ya. Sebab kalau dia hanya mengetahui yang baik, tidak mengetahui yang buruk, mungkin saja dia akan jatuh dalam keburukan tersebut tanpa dia sadari. Tanpa dia sadari. Karena itu diterangkan sifat orang yang beriman. Diterangkan, dirinci. Adapun sifat orang kafir diterangkan secara global, bagaimana kekafiran mereka. Ya, dan kafir jelas. Kemudian diterangkan sifat kaum munafikin secara terperinci. Sebab ini kaum munafikin, ya, kadang sebagian dari manusia tidak menyadari bahwa ini mereka adalah kaum munafikin. Bahkan kadang sebagiannya jatuh dalam kemunafikan dan dia tidak sadar akan hal tersebut. Sebagiannya bersifat dengan sifat kaum munafikin dan dia tidak menyadarinya. Iya. Maka diperlukan untuk membedakan, pandai untuk membedakan. Iya. Dan ini saya katakan dasar ilmu, di antara dasar pokok dalam menuntut ilmu. Dia pandai membedakan antara yang baik dan yang jelek. Ini bermanfaat atau tidak bermanfaat. Ini ada maslahatnya atau tidak ada maslahatnya. Ya. Kemudian dari cabang-cabang permasalahan juga dia harus bedakan antara perbuatan ini apa bedanya dengan perbuatan ini. Ya. Jadi sangat diperhatikan dalam mempelajari ilmu. Mandi misalnya, banyak jenis mandi. Ya, banyak jenis mandi. Ya. Tapi harus dibedakan antara mandi janabah dan selainnya. Apa sisi-sisi perbedaannya? Ya. Atau misalnya sholat duhur dan sholat Jumat, dua-duanya sholat wajib, tapi keduanya punya perbedaan-perbedaan. Ini harus pandai untuk membedakannya. Sebab ada perbedaan hukum di belakangnya. Ya. Perbedaan hukum di belakangnya. Ya. Dan kadang seorang masuk, ya, yang menjadi repot di masa ini, kadang sebagian orang dia masuk ke dalam sebuah pembahasan, dia sudah menjatuhkan hukum. Oh ini keliru. Oh ini perbuatan salah. Dia tidak tahu bahwa di dalam permasalahan tersebut ada beberapa rincian. Misalnya terbagi 3. 1 salah, 2 benar. Tapi dia beri hukum semuanya salah. Ini karena tidak pandai apa? Membedakan. Iya. Dan ini banyak yang seperti ini. Banyak kekeliruan-kekeliruan yang seperti ini terjadi. Karena itu saya berikan gambaran-gambaran secara umum bahwa ilmu syariat itu indah kalau dipelajari dengan metode dan cara yang dituntunkan oleh Rasulullah, para sahabatnya, dan diajarkan oleh para ulama.
Ya, akan terasa indahnya. Dan terasa ilmu itu memberikan tatanan yang sangat baik dalam mengatur keamanan, dalam menciptakan ketentraman, menghindarkan dari fitnah dan permasalahan. Menghindarkan dari fitnah dan permasalahan. Iya. Dan ini renungan perlu diperhatikan. Iya. Perlu diperhatikan. Seorang penuntut ilmu, apabila dia semakin menuntut ilmu dan terasa ada hal-hal yang bertentangan dengan makna ini, maka ini menunjukkan bahwa di dalam metode dia belajar ada hal yang keliru. Perlu dia perbaiki. Harus dia perbaiki. Nah, kemudian di dalam ayat ini dijelaskan pembagian-pembagian ini. Ya. Sebab umumnya sesuatu itu akan lebih dikenal kalau diketahui lawannya. Akan lebih dikenal kalau diketahui lawannya. Dan ini dasar penting di dalam agama. Diterangkan di awal surah Al-Baqarah ini. Dan Nabi SAW ya, telah menjelaskannya. Beliau terangkan segala kebaikan bagi umatnya. Sekaligus beliau terangkan segala hal yang bisa membahayakan umat. Ya. Kata beliau, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum an syarri ma ya'lamuhu lahum. Tidak ada satu nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi tersebut untuk menjelaskan segala kebaikan yang dia ketahui bagi umatnya. Dan wajib atas nabi tersebut untuk menjelaskan segala kejelekan yang berbahaya bagi umatnya. Iya. Jelas ya? Baik, ini dasar-dasar penting yang ingin saya ingatkan. Karena terus terang saya banyak melihat ya, para penuntut ilmu melalaikan sudut yang seperti ini. Juga di antara hal yang kadang dilalaikan dalam menuntut ilmu dan mempelajari ilmu itu ya, tidak hanya sekedar diketahui apa yang nampak darinya secara makna zahirnya. Ya. Dia mempelajari sebuah permasalahan. Anggaplah misalnya dia masuk di dalam pembahasan bahwa riba itu adalah haram. Jelas ya? Riba adalah haram. Ya, dia sampai ke titik kesimpulan ini, itu sudah ilmu bagus. Sudah bagus. Dia pelajari dalil-dalil tentang haramnya, ayat-ayat Al-Quran, hadits Rasulullah, itu adalah hal yang sudah baik. Tapi juga dia harus tahu hal yang lainnya. Ini pengharamannya jenisnya kemana? Ya. Pengharamannya jenisnya kemana? Maksud dari pengharaman apa? Maksud dari pengharaman apa? Jelas ya? Sebab setiap perkara syariat ada maksud syariat di belakangnya. Ya. Maksud dari syariat di belakangnya. Ya. Apabila kita luput di dalam memperhatikan maksud-maksud syariat ini, maka kita tidak akan pandai meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Ya, tidak pandai meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Jelas ya? Saya beri contoh supaya lebih jelas. Ada misalnya ada orang yang kerja di bank riba misalnya. Ditanya apa hukum kerja di bank riba? Ini sudah berbeda pembahasannya. Riba haram. Jelas ya? Tapi dia masuk kerja di bank riba, ya jelas itu tidak diperbolehkan. Tapi apakah mutlak seperti itu? Jadi dikatakan tidak boleh? Ya. Ini kondisi orang tertentu. Ada sebagian kondisi dari manusia. Mungkin kalau dia datang bertanya ke saya, ya saya katakan, ya sekarang kamu lanjut aja kerja. Tapi kamu harus cari kerjaan yang lain.
pendapat keluar. Jelas ya? Ucapan saya ini lanjut saja kerja, bukan saya benarkan dia kerja di situ. Tapi saya lihat pada kondisinya, ya karena dia mungkin akan berbahaya bagi dirinya dan keluarganya kalau dia langsung keluar tanpa ada kerjaan, maka dia bekerja sebatas ya yang menutupi keperluan daruratnya. Ketika dapat kerjaan dia keluar secara 100%. Ya, ini menggabungkan. Ya. Jadi kadang dia hanya tahu hukum, misalnya hanya tahu hukum riba haram misalnya. Datang masalah ini kepadanya, dia hanya jawab, oh kalau begitu haram, tidak boleh semuanya. Nah, padahal ada sebagian pembahasan kadang harus dikompromikan dengan dalil yang lainnya, dengan hal yang lainnya. Jelas ya? Baik. Maka ini mana-mana yang sangat bagus sekali diperhatikan dan hendaknya sering dicermati. Dan insyaallah taala untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang sifat kaum munafikin. Ya, dan di dalam penjelasan sifat-sifat kaum munafikin ini ya terdapat ibrah-ibrah yang sangat mendalam. Ya. Dan pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Khususnya kita di masa ini. Ya, banyak dari manusia kadang ya, dia jatuh dalam kemunafikan atau ya, dia adalah munafik. Tapi banyak kaum mukminin, kaum muslimin yang tidak menyadarinya dan tertipu dengannya. Ya, maka kita harus bisa mengenal dan mengetahuinya, dan insyaallah taala itu pembahasan kita undur pada pertemuan yang akan datang. Ya. Sekarang kita berpindah ke pembahasan lainnya, ke pembahasan kitab Al-Adab dari Sahih Al-Bukhari.